Saya dulu dong. Oke. Kan? Sumbernya mereka untuk melaporkan saya itu dari medsos dan itu bisa dipakai untuk penyidikan bahkan naik. Nah, pertanyaannya kemarin penolakan Barreskrim Polri dihentikan penyelidikan karena sumber kami katanya sekunder. Padahal bukan hanya dari medsos. Itu saya dengar dulu. Ini kan sumber yang dari medsos itu dihadirkan, kemudian itu dikonfirmasi atau ditanyakan. Kenapa boleh penyelidik menggunakan ahli IT untuk meneliti sumber medsos? Saya nggak boleh meneliti sumber medsos dari Dian Sandi. Ya, nanti kan abang sampaikan itu. Sabar, tenang. Iya, enggak deh. Abang kan sampaikan bukti apa? Tadi menanyakan sumber medsos soal Ini kebalik nih. Kebalik. Justru orang tim abang yang melakukan itu pertama. Tim saya. Loh iyalah, teman-teman lah, katakanlah itu sekelompok itu. Saya nggak tim TPUA ya. Oke, sabar. Jangan salah, jangan menuduh lagi, jangan memfitnah. Saya diminta sebagai ahli dari TPUA, bukan bagian dari TPUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat sahabat-sahabat semuanya. Video yang saya cuplikan di awal tadi itu adalah merupakan Rismon Syani Pariah yang berdebat dengan relawan Pak Jokowi. Ada satu dalam perdebatan itu yang penting kita ulas sebenarnya, ketika Rismon mempersoalkan dirinya yang dilaporkan berdasarkan hasil daripada penelusuran media sosial. Dia protes karena menganggap bahwa dia juga melaporkan Pak Jokowi terkait soal ijazah palsunya itu dari penelitian yang dia lakukan di media sosial. Kenapa kemudian Barreskrim menolak itu? Sementara para relawan pendukung Pak Jokowi ataupun Pak Jokowi sendiri melaporkan dia ke Polda Metro Jaya, itu juga sumbernya dari medsos, dari kanal-kanal YouTube yang pencemaran nama baik itu, penghinaan dan seterusnya. Jadi menurut Rismon ada perbedaan perlakuan politisi di sini. Nah, inilah masalahnya si kucluk ini. Yang kamu persoalkan itu adalah ijazah. Ijazah itu kalau mau diteliti kan, karena dia dokumen analog, tidak boleh sumbernya dari medsos. Itu harus sumbernya benar-benar aslinya, ijazahnya Pak Jokowi yang harus kau teliti. Itu masalahnya, beda dengan ujaran kebencian yang kamu lakukan melalui media sosial. Nah, itu nanti kan bisa di flashback. Apa benar kamu bicara seperti ini? Apa benar pada tanggal sekian kamu ada di sini? Kan seperti itu. Jadi ada dua perbedaan di situ, Kuculuk. Inilah kalau otak sampai ini hanya berdasarkan semangat saja, otak tidak dipakai, lalu melakukan framing terhadap orang. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu akan menjadi korban sendiri. Dan anehnya di sini Rismon kembali tidak mengakui bahwa dia satu tim dengan TPUA. Bayangkan Pak, jadi sudah mulai saling cakar. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita lihat seperti apa perdebatannya, karena ini sangat seru. Hampir saja adu jotos mereka di depan wartawan. Tadi jawabannya tadi bahwa sumbernya tidak jelas dari medsos. Kemarin melaporkan kami penghasutan pakai sumber medsos. Sumbernya medsos. Dan itu dijadikan bukti untuk melanjutkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sumbernya dari medsos, saya baca di BAP saya, semua link-link YouTube, TikTok, itu sumbernya dari medsos. Pas diperiksa di Polda. Iya, laporan mereka. Contoh, Tahan dulu, Bu Fred. Saya dulu dong. Oke. Kan? Sumbernya mereka untuk melaporkan saya itu dari medsos dan itu bisa dipakai untuk penyidikan bahkan naik. Nah, pertanyaannya kemarin penolakan Barreskrim Polri dihentikan penyelidikan karena sumber kami katanya sekunder. Padahal bukan hanya dari medsos, link X-nya Dian Sandi Tama, kami memoto sendiri itu lembar pengesahan skripsi bukan dari medsos. Nah, itu kan standar ganda ya kepolisian. Kalau dari mereka yang melapor sumbernya medsos boleh, ya naik ke penyidikan, pasal penghasutan berapa tahun sampai 12 tahun juga boleh. Tetapi ketika kami mengajukan ya sumber medsos juga satu lembar ijazah yang diklaim asli oleh Dian Sandi malah dianggap sumber sekunder, nggak layak untuk pembuktian. Anda melihat ada perbedaan? Iya, ada perbedaan diskriminatif. Mereka juga lapor sumber medsos kok. YouTube saya, YouTube orang lain, TikTok orang lain itu semua bukti medsos.
Yang mereka bawa cuma bukti medsos. Ketika dikatakan mana bukti material penyebab dari penghasutan, nggak ada. Semuanya itu bukti dari medsos untuk menuduh kami melakukan penghasutan. Jadi makanya polisi dalam hal itu mendiskriminasi kami. Boleh aku tanggapi? Silakan. Yang tadi sourcesnya itu sumbernya adalah sumber penelitian, bukan aku bicara bukti yang disampaikan di polisi, bukan sumber. Ini harus beda. Sumber, katakan bahasa kalian itu penelitian, sumber yang kalian analisa, sourcesnya kan itu. Ya kalau yang di proses proses kepolisian, iya tentu ya memang itu banyak dari medsos, misalnya video. Semua, bukan banyak. Ya, semua sumbernya itu dari medsos kok. Di Iya. PAP itu saya dengar dulu. Ini kan sumber yang dari medsos itu dihadirkan, kemudian itu dikonfirmasi atau ditanyakan kepada pihak-pihak. Ya, misalnya aku nih, ada video, itu benar kau? Benar tanggal segitu ada ini. Siapa yang ngundang? Acaranya bagaimana? Kemudian itu benar. Risma Sianipar, itu benar. Ya, dikonfirmasi. Artinya ya bahwa video-video itu benar adanya. Bukan hanya dari saya, nanti dikonfirmasi juga. Ya, kemudian nanti saya nggak tahu dari pihak penyelenggara apakah diinformasi. Kalau YouTube mungkin ya, tapi kalau media mungkin nggak. Tetapi nanti lagi ditanyakan kepada ahlinya, ahli IT. Ini sourcesnya dari ini, benar nggak ini? diteliti kan sama ahli IT-nya, diteliti nggak itu sumber medsos itu? Iya dong. Diteliti kan, berarti penelitian. Nanti ditanyakan. Iya, makanya diteliti oleh ahli IT. Dan menjadi penelitian ahli IT itu, sumbernya medsos. Kenapa saya nggak boleh melakukan hal yang sama? Penelitian juga saya. Sumbernya sama-sama medsos, maksud saya. Diteliti oleh ahli IT, sumbernya medsos. Tetapi kalau saya meneliti dari medsosnya, skripsi ijazahnya Jokowi yang diupload Dian Sandi, nggak boleh. Ya permasalahannya Bang, Abang dengan sumber Abang itu, Abang tuduh itu palsu, ini nggak ada, ini proses tertutup, Ya Bang. sama kan, dituduh juga melakukan penghasutan lewat sumber medsos yang diteliti ahli bahasa, ahli IT, tapi intinya sumber medsos kan? Itu nanti kan di-challenge. Iya, makanya sumber medsos kan. Kenapa boleh penyelidik menggunakan ahli IT untuk meneliti sumber medsos? Saya nggak boleh meneliti sumber medsos dari Dian Sandi. Ya, nanti kan Abang sampaikan itu. Sabar, tenang. Iya, enggak ada. Abang kan sampaikan bukti apa? Tadi Kan menanyakan sumber medsos seolah-olah bahwa sumber medsos itu tidak bisa dijadikan. salah. Enggak, itu tadi statement aku. Statement aku jelas bahwa dari awal pembukaanku adalah masalah ini awalnya ketika kalian menyatakan ijazah itu palsu dari sumber medsos yang kalian Sama analisa. kalian juga menuduh kami melakukan penghasutan dengan sumbernya medsos. Jadi Kenapa kalian boleh menuduh kami melakukan penghasutan dengan sumber medsos? Bentar dulu. Sementara kami mengklaim itu asli dari sumber medsos. Justru yang duluan melakukan itu dari pihak orang Abang. Makanya kalian boleh menggunakan sumber medsos dengan melaporkan. Ini kebalik nih. Loh. Kebalik. Justru orang tim Abang yang melakukan itu pertama. Tim saya. Lo iyalah, teman-teman lah, katakanlah itu sekelompok itu. Saya nggak tim TPUA ya. Oke, sabar. Jangan salah, jangan menuduh lagi, jangan memfitnah. Saya diminta sebagai ahli dari TPUA, bukan bagian dari TPUA. Kenal saja saya pun dengan Pak Roy, dengan Bu Tipa, dengan TPUA tanggal 15 April 2025 di UGM. Jadi jangan bilang, oh tim saya, nggak ada. Oke lah, oke, saya klarifikasi aja nggak apa-apa. Oke. Justru yang pertama melakukan itu adalah TPUA. Ya, Sumber medsos. iya sumber medsos dilaporkan. Apa sumber medsosnya? Loh, kan ijazahnya Bang dilaporkan palsu. Iya, sumbernya mereka medsos nggak? Iya, sumber medsos. oke. Apa itu? Ya, ada yang ngomong dari sumber KPU katanya. Ya sumber KPU bukan medsos.
Oke. Kan diambil dari KPU, Bang, bukan diminta dari KPU. Secara ini di-download juga, begitu loh. baik, Itulah yang gitu. Sudah dengarkan bagaimana ngeelnya Rismon? Jadi dia menyamakan antara penelitian ijazah Pak Jokowi dengan video-video pencemaran nama baiknya, ujaran kebenciannya di media sosial. Padahal sekali lagi ini antara dokumen analog dengan dokumen elektronik. Ya, kalau video-video itu kan memang dokumen elektronik. Itu ringkasnya sebenarnya. Sementara kalau sumber penelitian ijazah kalian yang kalian anggap palsu itu dokumen analog, yang tidak boleh itu sebenarnya dari digital. Itu harus betul-betul sumber aslinya. Apakah misalnya kamu langsung ketemu Pak Jokowi mau minta ijazahnya? Nah, sementara yang kalian lakukan hanya bermodalkan dokumen-dokumen yang beredar di media sosial. Itu pun sebenarnya yang kamu pasti jadikan rujukan itu, kalau benar bahasamu ya, itu yang dari Dian Sandi. Padahal sebelumnya juga kan Roy Suryo tahun 2022 ya, itu juga sudah dia bicara soal ijazah Pak Jokowi. Artinya lebih awal kau memang punya niat untuk merusak nama baiknya orang, untuk menghina orang. Nah, disitulah masalahmu, Rismon ya. Jadi memang para kucluk bajingan ini semua berupaya menghindar terus dari hukum. Dan bahkan perhatikan saja dari videonya itu, bagaimana dia merasa bahwa dia tidak satu tim dengan TPUA, sementara tiap hari sama-sama Kosinudin CS. Nah, Kosinudin CS ini kan TPUA. Luar biasa memang ilmu ngelesnya. Nah, lagi-lagi yang menjadi harapan terbesar bangsa ini terkait soal penegakan hukum ya memang di kepolisian. Kalau kepolisian lalot, ya ini jadinya orang-orang yang bermasalah di Indonesia nanti ini akan ngeyel terus. Kenapa? Karena polisi cenderung ragu menetapkan orang-orang ini menjadi tersangka, dan ini akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum ke depan. Kita kemarin berpikir-pikir bahwa ini nanti kalau Pak Jokowi sudah selesai menjadi presiden digantikan oleh Pak Prabowo, pasti pemerintahan ini akan jauh lebih tegas. Ternyata begini. Inilah yang akan membuat nanti rakyat membanding-bandingkan antara era Pak Jokowi dengan era Pak Prabowo. Jadi sama dulu, yang membandingkan antara era sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Mereka menganggap bahwa Pak Soeharto jauh lebih baik dari pemerintahan pasca Orde Baru. Nah, ini akan terjadi sebab para aparat-aparat di bawah memang sepertinya tidak cukup kuat melakukan proses penegakan hukum dengan tepat, cepat. Jadi semua serba diperlambat. Kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat? Kira-kira seperti itu bahasanya. Ini sangat berbahaya dalam konteks hari ini ya, karena hari ini informasi begitu cepat. Orang hari ini bicara itu tidak lagi berdasarkan kebenaran, tapi hanya berdasarkan angan-angan, berdasarkan halusinasinya. Lalu dia ngomong kemana-mana, nanti sebentar dia cari rasionalisasinya seperti yang dilakukan oleh Rismon CS ini. Jadi kalau polisi lelet seperti kura-kura penegakan hukumnya, ya lihat saja bagaimana carut marutnya bangsa ini ke depan. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.